Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita jumpa kembali malam ini dalam ibadah live streaming pemuritan. Kita akan kembali diperlengkapi dengan kebenaran firman Tuhan. Sungguh saudaraku, perjalanan kita bersama dengan Tuhan adalah akhir segalanya. Jadi kita akan terus berlanjut untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bawakan satu pujian ini. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baik-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tata Allah. Hujan menghormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kemuliaan kekudusan-Mu ya Tuhan, menyucikan baik-Mu. Seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang dan selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kudus
bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus-kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan hadirat-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami, memenuhi bait-Mu yang suci. Hidup kami dipenuhi dengan kemuliaan-Mu. Haleluya. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau yang telah hadir di hidup kami. Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan, dan Engkau telah hadir dalam hidup kami, ya Yesus Tuhan. Kebenaran-Mu, kekudusan-Mu ya Tuhan memenuhi hidup kami, sehingga kami boleh hidup seperti Engkau, ya Yesus Tuhan, ya Allah kami. Di dalam asyik yang dalam ayalamu, di dalam asyik. Kau Tuhan Allah kami yang hidup, Allah yang bersemayam dalam hidup kami, Allah yang menyatakan pribadi dalam hidup kami, ya Yesus Tuhan. Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Kaulah Allah yang layak kami puji. Kepadamu kami terus bersyukur atas hidup kami yang diubah dari waktu ke waktu. Dari perjalanan demi perjalanan hidup kami mengikut Engkau. Engkau tidak pernah melihat kegagalan kami, tetapi Engkau melihat masa depan kami. Kami bersyukur untuk rancangan-Mu yang indah menjadikan kami sebagai anak-anak Allah. Kami bersyukur. Terima kasih kepercayaan-Mu, memberikan hidup-Mu sendiri tinggal dalam hidup kami. Engkau bisa saja tinggal di ciptaan-Mu yang lain, di alam semesta jagat raya ini, sebab semuanya ini milik-Mu.
tetapi Engkau memilih hati kami, roh kami untuk tempat-Mu berdiam Tuhan. Kami sungguh bangga. Engkau merebut hati kami dengan memberikan kasih-Mu, pengorbanan-Mu. Engkau sampai mati di kayu salib demi merebut hati kami, supaya kami boleh dikembalikan menjadi anak-anak-Mu, menjadi ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih rancangan-Mu yang indah. Kami bersyukur boleh mengenal Engkau, boleh berjalan mengikut Engkau. Terima kasih untuk roh hikmah, roh wahyu yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami memperoleh pengertian, memiliki mata hati yang terang, melihat seperti yang Kau melihat, bagaimana masa depan yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Oleh karena kami mengasihi Engkau Tuhan, kami sengaja memilih melakukan kehendak-Mu oleh karena mengasihi Engkau. Ajari kami Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami masing-masing di tempat kami menyaksikan ibadah live streaming ini. Engkau memberkati Tuhan. Siaran signal internet, baik di tempat ini maupun di tempat di mana jemaat-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita menyambung kembali apa yang beberapa minggu ini, yaitu dari Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 9, bagaimana kita bersekutu dengan Tuhan pada waktu duduk, berbaring, berjalan, diikatkan di tangan dan juga dituliskan di dahi kita, dituliskan di ambang pintu rumah. Terjemahannya adalah dalam seluruh hidup kita, kita bersekutu dengan Tuhan. Dan juga kita menyadari sebagai anak-anak Allah, kasih Tuhan sempurna bagi kita. Kristus telah hadir dalam hidup kita, dan Tuhan bersemayam, tinggal di dalam hidup kita. Dan kita telah mendengar hari Rabu minggu kemarin dalam ibadah live pemuritan, bagaimana kita bisa mengendalikan hidup kita supaya kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran, mengendalikan perkataan kita, pikiran kita, dan respon-respon kita, keinginan-keinginan kita, perasaan kita. Kalau kita bisa mengendalikan hidup kita seperti itu, kita sudah tidak mengalami kebocoran demi kebocoran lagi. Lalu kita sambung hari Minggu kemarin, bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Nah, orang yang mengalami kebocoran demi kebocoran tidak mengalami kepenuhan Kristus karena punya paradigma yang salah, karena memisahkan hidup antara beribadah dengan hidup sehari-hari. Itulah yang dialami oleh hidup beragama. Sekalipun orang Kristen, tetapi kalau dia menjalani hidupnya sebagai orang yang beragama, agama itu ciptaan manusia Bapak Ibu. Tetapi kekristenan itu adalah hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan kita implementasikan bukan hanya dalam ibadah, bukan hanya di dalam live streaming seperti ini, tetapi dalam hidup sehari-hari, seperti yang dikatakan dalam surat Roma pasal 12 ayat pertama, yaitu ibadah kita yang sejati adalah dengan cara mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi baik dalam ibadah, di kamar doa, saat teduh, mesbah keluarga, ataupun dalam ibadah raya, tidak bisa dipisahkan dengan hidup sehari-hari. Nah, caranya bagaimana?
Di dalam Roma 1 ayat 21 itu dikatakan, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah. Artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai kurios, penguasa tunggal dalam hidupnya. Apa yang membuat seperti itu? Yaitu tadi, karena tidak fokus, tidak menyadari Tuhan dalam hidup sehari-hari, memisahkan hidup antara hidup sehari-hari dengan hidup beribadah. Nah, kalau kita tidak memisahkan itu, artinya kita tetap menyadari apapun aktivitas kita, tentu kita lebih mudah untuk mengambil keputusan demi keputusan, memperkatakan sesuatu, yaitu dengan menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Artinya kita bisa memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allah, penguasa tunggal dalam hidup kita. Nah, kalau demikian halnya, kita tidak akan mengalami kebocoran demi kebocoran dalam hidup ini. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah ada satu wabah penyakit. Ini kita bicara orang percaya ya, orang Kristen. Kita harus perangi wabah ini, penyakit rohani, yaitu yang sudah kadung menjadi paradigma bagi orang Kristen, orang percaya. Yang ini ciri-cirinya hidup di padang gurun sih ya. Nah, memang kita masih hidup di padang gurun, tapi gaya hidup kita gaya hidup surgawi. Sebab kehidupan kekal yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus itu bukan dimulai di sorga nanti. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadi sekalipun kita masih hidup di bumi, tetapi gaya hidup kita sudah gaya hidup sorga. Sekalipun kita ada di padang gurun dunia ini, tetapi gaya hidup kita sudah gaya hidup surgawi. Nah, kita harus perangi penyakit rohani yang mengatakan, saya nggak bisa. Kita terlanjur punya pikiran begini, dia itu kan karena pendeta, hamba Tuhan. Lalu kamu hamba siapa? Kalau bukan hambanya Tuhan, hamba siapa? Mau begitu? Disebut hamba iblis? Hanya ada dua, Tuhan kita. Kalau tidak Tuhan, yaitu iblis. Jadi, mari kita perangi paradigma bahwa kita mengatakan, oh enggak bisa. Oh dia itu hamba Tuhan, dia pendeta, oh aku jemaat biasa. Latar belakangku begini, begitu. Aku anak haram. Oh enggak ada anak haram. Enggak ada anak haram di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau kita selidiki Alkitab, tidak ada anak haram. Yang ada adalah bapak haram atau ibu haram. Anak haram tidak ada. Jadi mari kita jangan bedakan antara hidup pendeta, hamba Tuhan, dengan hidup kita sebagai orang percaya lainnya, sebagai jemaat. Jangan kita bedakan hidup kita kalau belum melayani di gereja dengan hidup para pelayan-pelayan. Nah, yang menentukan akhir kehidupan kita bukanlah pelayanan, Bapak Ibu. Bukan pelayanan. Yang menentukan akhir hidup kita adalah bagaimana perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita lihat ketiga orang yang disebut predikatnya berkenan kepada Tuhan, Henokh. Apa sih yang dituliskan tentang Henokh? Berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada dituliskan membuat mujizat, apalah begitu, nggak ada. Dia berjalan selama 300 tahun. Hubungannya dengan Tuhan begitu luar biasa. Perjalanannya dengan Tuhan. Nah, begitu juga dengan Daud. Apa sih yang mau dilihat dari Daud? Kalau para teolog mengatakan bahwa Daud jatuh bangun sesering dia berdiri. Jadi begitu banyak juga dosa Daud. Tetapi kok Tuhan bisa mengatakan bahwa dia adalah
hambaku Daud yang berkenan di hatiku, dan dia melakukan segala kehendakku. Jadi dalam perjalanan Daud mengikut Tuhan, Daud itu mengasihi Tuhan. Namanya juga Daud, beloved, yang dicintai. Jadi sebelum dia menjadi raja juga dia sudah hidupnya berkenan kepada Tuhan. Apalagi setelah dia menjadi raja, wow, kerajaan Israel dan Yehuda itu selama 33,5 tahun, Kisah Rasul menuliskan, Daud memimpin bangsa Israel dalam penyembahan. Dia membangun pondok Daud yang bukan diperintahkan oleh Tuhan. Para teolog mengatakan, kenapa Daud tidak dibunuh ya? Padahal dia melanggar peraturan keimamatan. Yang paling luar biasa, korban penghapus dosa diganti dengan korban sacrifice, puji-pujian. Itu luar biasa. Daud menghapus korban itu. Tetapi kenapa Tuhan tidak membunuh dia? Itulah karena hubungan Daud dengan Tuhan. Hati Daud berkenan di hadapan Tuhan. Nah, waktu dia ditegur, waktu dia berdosa, itu bukan menjadi kejatuhan bagi Daud, tapi malah lompatan rohani. Dia bertobat, dia menyesal. Beda dengan Saul. Saul ketika jatuh dalam dosa, ketika dia diingatkan oleh Nabi Samuel, dia berdalih, dia tidak bertobat. Dia menjadi stagnan dan dia ditarik kerajaan itu dari dia. Nah, lihat Bapak Ibu, perjalanan mengikut Tuhan itu adalah ujung daripada kehidupan kita. Sampai di kekekalan nanti kita tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi Yesus berkata bahwa aku mengerjakan apa yang kulihat Bapa kerjakan. Aku mengucapkan apa yang kudengar dari Bapakku. Wow, semua sudah gaya hidupnya berjalan dengan Bapa. Wah, sudah sempurna lah Tuhan Yesus. Nah, bagi kita juga dinubuatkan, hai kamu kawanan kecil, Allah berkenan memberikan kerajaan itu bagimu. Bagi kita yang bukan lagi gaya hidupnya gaya hidup di padang gurun, sekalipun kita masih hidup di padang gurun dunia ini. Padang gurun artinya masih ada musuh-musuh kita, masih ada pengaruh musuh kita, setan, iblis. Pengaruh dosa masih ada, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bahkan kodrat dosa yang perlu kita matikan manusia lama kita supaya kita memperoleh manusia baru, itu masih kita perjuangkan selama kita hidup di dunia ini. Nah, itu semuanya adalah kehidupan yang harus kita perjuangkan. Walaupun kita tinggal di padang gurun, tetapi gaya hidup kita, cara berpikir kita, paradigma kita harus percaya bahwa kita bisa. Pertama, kita mau terlebih dahulu. Tuhan tidak melihat keberhasilan kita, pengalaman kita. Kita S1, S2, S3 sampai S20 pun kita tidak berpengaruh. Walaupun kita tidak sekolah. Nah, Bapak Ibu, perhatikan di Kisah Para Rasul, bagaimana mungkin Tuhan bisa memilih penjala ikan untuk memenangkan dunia ini? Kisah Para Rasul menuliskan bahwa mereka adalah orang yang tidak terpelajar. Oh, keluar dari bangsa Israel aja belum pernah. Bahkan mungkin gak punya koper di rumah. Koper. Bagaimana mungkin bisa dikatakan memenangkan dunia ini? Kalau punya koper pun tidak bisa. Tidak ada. Yang tahu juga hanya bahasa Aram, bahasa Ibrani tidak tahu, bahasa Romawi tidak tahu, bahasa Itali tidak tahu. Bagaimana mungkin bisa memenangkan dunia ini? Tetapi Tuhan tidak melihat latar belakang. Tuhan melihat masa depan. Wow, luar biasa. Jadi mari kita jangan melihat masa lalu kita, kegagalan atau keberhasilan kita. Hidup kita hanyalah anugerah, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jadi mari kita lihat Yosua
pasal yang pertama, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Judulnya perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita baca firman-Nya. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Nah, lihat Bapak Ibu, bagi bangsa Yahudi, Musa adalah seorang yang luar biasa. Bagi di zaman kita atau zaman sebelumnya ini, kita bangga dengan Napoleon Bonaparte, kita bangga dengan Ratu Victoria, kita bangga dengan Alexander the Great, kita bangga dengan Presiden Soekarno, kita bangga dengan pemimpin-pemimpin dunia ini. Tetapi mari lihat, mereka mati semua tuh. Mereka tidak bangkit. Kalaupun ada manusia yang bangkit, tetapi tetap mati tuh. Nah, lihat, mereka yang kita banggakan di dunia ini, seperti bangsa Yahudi membanggakan Musa yang bisa membawa mereka keluar dari Mesir, membelah laut Kulsum, menyediakan makanan manna tiap hari, menyediakan air di padang gurun, menyediakan burung apa itu? Burung puyuh di padang gurun, karena mereka bosan dengan makan manna setiap hari. Nah, pakaian sandal mereka tidak rusak selama 40 tahun. Itu semuanya keajaiban Tuhan. Nah, itulah bangganya bangsa Yahudi kepada Musa. Tetapi Tuhan mengumumkan, hambaku Musa telah mati. Tetapi Tuhannya nggak mati, Tuhannya nggak berhenti. Manusia kebanggaan itu bisa mati. Siapa yang kita banggakan di dunia? Mungkin jabatan kita, mungkin pangkat kita, harta kita, mungkin mengalami kematian atau tidak bisa menolong kita. Musim pandemi ini selama 2 tahun lebih ini, pandemi telah menyerang seluruh umat manusia. Orang yang punya uang juga gemetar, orang yang punya uang juga mengalami ketakutan. Nah, karena pandemi tidak melihat orang kaya, orang miskin. Pandemi seolah-olah mengejek bahkan orang Kristen. Mana masuk ke pasal 91 yang kau banggakan itu? Nah, lihat Bapak Ibu, siapa yang kita banggakan? Apa musa-musa kita, orang yang kita banggakan, atau juga benda jabatan yang kita banggakan di dunia ini? Itu pasti mati. Tetapi Tuhan kita tidak pernah mati. Amin. Jadi mari kita lihat, Musa boleh mati, yang kita banggakan boleh mati, tapi Tuhan tidak boleh mati. Kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Bahkan Yosua pun tidak percaya bahwa dia bisa memimpin. Yosua dan Kaleb, padahal umur mereka 80 tahun. Umur mereka 80 tahun masih memimpin ya, menggembalakan bangsa Israel. Kita menggembalakan jauh di bawah umur 80 tahun. Nah, lihat bagaimana mereka bisa mempercayai. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Waktu Tuhan berfirman kepada Yosua seperti itu, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Mereka belum pernah melihat sungai Yordan.
Mereka belum pernah lihat tembok Yeriko. Mereka belum pernah melihat kereta dari kuda besi, dari kuda yang diperlengkapi dengan besi. Mereka belum pernah menghadapi suku-suku Amalek, Feris, dan juga suku Amori. Mereka tidak pernah menghadapi itu. Tetapi lihat Bapak Ibu, mereka Tuhan izinkan untuk menghadapi itu semuanya. Sekalipun Yosua tidak percaya, tetapi Yosua menjalaninya. Itu sama seperti gambaran yang dikatakan di dalam 1 Korintus 10, bahwa kehidupan bangsa Israel menggambarkan kehidupan kita di akhir zaman. Nah, jadi kita sekalipun menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita, hal-hal yang tidak percaya, misalkan kita dikatakan hidup sempurna seperti Bapa kita di surga, atau sebagai anak-anak Allah hidup dalam kudus dan tak bercacat celah. Logika kita tidak bisa menerima. Yang bisa menerima itu adalah iman kita, karena kita memiliki hubungan dengan Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa percaya? Nah, sekalipun kita sudah mengerti, kita belum tentu bisa percaya. Sekalipun kita tahu, tetapi belum bisa tentu kita bisa percaya. Firman Tuhan mengatakan kita harus ginosko, mengenal, mengalami Tuhan. Tidak bisa hanya percaya di dalam pikiran, tapi harus percaya, mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Baru kita bisa percaya. Yosua pun seperti itu. Tanpa tahu Yosua, Tuhan sudah membuat kegentaran pada bangsa Filistin. Mereka menutup rapat-rapat pintu gerbang Yeriko itu. Seorang perempuan sundal Rahab juga bercerita kepada pengintai itu bahwa mereka telah mendengar bahwa kamu bangsa Israel sudah membelah Laut Kolsum, Sungai Yordan. Mereka juga sudah sangat gemetar. Bayangkan perempuan sundal itu, Rahab itu, percaya sepenuhnya bahwa bangsa Israel itu akan bisa memenangkan tembok Yeriko dan memenangkan bangsa Filistin. Nah, lihat Bapak Ibu, tanpa kita mengerti, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita percaya, ketika kita taat, walaupun kita nggak mengerti, walaupun kita sudah mengerti, kita berjalan saja bersama dengan Tuhan. Nah, kehidupan daripada suku-suku Amori, Het, suku Filistin, itu semua sudah ada sejak zaman Abraham. Dan itu mendegradasi spiritual perjalanan bangsa Yahudi. Salah satu contoh adalah suku Amori. Suku Amori selama 8 abad mereka mendegradasi spiritual bangsa Yahudi. Nah, coba kita perhatikan perjalanan hidup kita. Seberapa lama kita setelah menjadi orang Kristen, orang percaya, kita mengalami degradasi iman. Meskipun kita masih orang Kristen, tetapi hidup kita bukannya semakin percaya, bukan semakin mengenal Tuhan sebelum kita keadaan di akhir-akhir tahun ini. Tetapi kita masih pergi ke gereja, tetapi perjalanan iman kita telah mengalami degradasi. Kita katakan kita orang percaya, orang Kristen, tetapi hidup kita jauh dari Tuhan. Nah, lihat Bapak Ibu, sekarang mari kita bandingkan kehidupan bangsa Israel di padang gurun dengan kehidupan mereka di tanah Kanaan. Ini gambaran daripada kita.
orang-orang yang hidup di perjanjian baru yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harusnya tidak hidup seperti di padang gurun lagi, tapi hidup seperti di tanah Kanaan, di tanah perjanjian. Yang artinya walaupun kita tinggal di dunia ini, tetapi gaya hidup kita bukan lagi gaya hidup padang gurun dunia ini, tetapi kita memiliki gaya hidup kerajaan surga. Apa itu gaya hidup kerajaan surga? Mengembalikan kita menjadi serupa dan segambar dengan Allah, memuliakan Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai Allah. Itu yang kita pelajari hari Minggu kemarin. Kepada orang percaya di Roma, Paulus mengatakan, sekalipun mereka mengenal Allah, mengenal itu berarti bukan mengalami, tetapi mereka tidak memuliakan Tuhan sebagai Allah. Artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah, tidak memberikan kemuliaan bagi Allah, artinya tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa tunggal dalam hidup, tidak membuat Tuhan menjadi urutan nomor 1 dalam hidup, dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam pikiran, dalam rencana, dalam hidup bersosial, dalam segalanya. Tidak menjadikan Tuhan sebagai Allah, artinya tidak mempermuliakan Tuhan. Nah, ini gambarannya hidup di padang gurun. Yang pertama adalah orang Israel itu mencari perhatian Allah. Mencari perhatian Allah artinya supaya hidup berkenan. Setelah mereka menolak Tuhan berbicara kepada mereka, mereka berkata kepada Musa, biarlah engkau Musa yang berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara kepada kami. Artinya dia menantang Tuhan. Menantang Tuhan. Kalau kami melakukan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa, maka hidup kami diberkati. Kalau tidak, hidup kami dalam kutuk. Nah, jadi paradigma hidup bangsa Yahudi di perjanjian lama adalah mencoba mencari perhatian Tuhan dengan berusaha melakukan hukum-hukum. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka tidak bisa melakukannya sempurna semua. Sebab gagal satu, gagal semuanya. Nah, padahal hidup mereka di tanah Kanaan dikatakan sudah berkenan. Ini gambaran daripada kita hidup orang percaya. Waktu kita di padang gurun dunia, kita menjadi hamba dosa. Kita tidak percaya bahwa hidup kita berkenan. Tetapi setelah kita diangkat menjadi anak, hidup kita berkenan. Nah, begitu. Nah, lalu yang kedua adalah bahwa orang Israel selalu punya pikiran bagaimana hidup untuk menang. Padahal gaya hidup orang Israel di tanah Kanaan, mereka sudah mengalami kemenangan. Ini gambaran daripada gereja Tuhan. Seharusnya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi orang berkenan. Nanti kita akan terangkan ya. Kita akan terangkan nanti di depan. Sebetulnya hidup kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Tidak, kita tidak perlu melakukan apapun untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan. Kita sudah disayang oleh Tuhan. Tuhan telah mengasihi kita dengan sempurna. Tidak perlu kita menambahi, tidak perlu kita mengurangi. Tetapi kita menambahi, artinya begini, karena kita membalas, karena kita mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, kita membalas cinta kasihnya. Kita berdoa makin lama, kita mengenal Tuhan, mencari kehendak Tuhan, kita memuji menyembah Dia. Itu dampaknya. Itu dampak daripada kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Dampak daripada kita
hidup sebagai anak-anak Allah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bukan mencari perkenanan lagi, tapi kita sudah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, lalu kita orang Israel sebagai orang Israel mencoba hidup supaya disayang oleh Tuhan. Tapi lihat, setelah Yesus mati di kayu salib, dia membuktikan bahwa dia sudah sayang kita. Dia sudah mengasihi kita dengan sempurna. Selagi di dalam dosa, Kristus telah mati bagi kita. Dia sudah membuktikan bahwa dia menyayangi kita. Dia mengasihi kita dengan sempurna. Dia memberikan nyawanya. Dia mengalami penderitaan semuanya. Dia telah membuktikan bahwa dia telah mengasihi kita. Kita tidak perlu menambahi menguranginya. Kalaupun kita berdoa lebih lama, itu karena respek kita mengasihi Tuhan. Kalaupun kita membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan semakin lama setiap hari, itu karena respek, karena kita ingin lebih mengenal Dia, supaya lewat pengenalan kita akan Dia muncul hati yang mengasihi Dia lebih, dan lebih lagi. Kalau kasih Tuhan bagi kita sudah sempurna. Nah, lihat di padang gurun, kita masih bertanya, atau orang Israel masih bertanya, bisa nggak sampai ke tanah perjanjiannya, ke tanah Kanaan? Begitu juga kita. Kalau kita gaya hidup kita masih di padang gurun, kita tentu bertanya, kita masih ragu kita masuk surga apa enggak? Nah, kalau gaya hidup kita, gaya hidup perjanjian baru, kita sebagai anak-anak Allah, kita tentu tidak memikirkan lagi kita bisa masuk surga apa enggak. Sebab kita mengerti dan percaya bahwa kita dirancangkan Tuhan untuk menjadi anak-anak Allah, untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Sebab itu kita dengan rela, dengan mau, dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita mencari kehendak Allah. Kita rela mematikan kita rela mematikan tabiat dosa yang kita warisi dari Adam. Bukan karena takut dihukum. Kalau karena takut dihukum itu masih berarti belum percaya bahwa dia masuk surga. Belum percaya. Tapi dampak daripada pengenalan akan Tuhan dengan benar, dampak daripada kita percaya bahwa hidup kita dikembalikan serupa dan segambar dengan Allah, otomatis kita percaya masuk surga. Gaya hidup kita bukan lagi seperti gaya hidup bangsa Yahudi di padang gurun. Apakah saya bisa masuk tanah Kanaan? Enggak. Kita percaya kita bisa masuk tanah Kanaan kita, yaitu langit bumi yang baru, bahkan Yerusalem baru. Amin, Bapak Ibu. Waktu kita percaya dan menghidupi, kita hidup dikembalikan menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Otomatis kita pasti masuk surga. Kita tidak pernah mengalami keraguan akan hal itu. Nah, ada yang terpenting lagi, Bapak Ibu. Paulus, orang yang diantara murid-murid Tuhan yang tidak bertemu secara fisik dengan Tuhan, tetapi dia bertemu secara roh. Tuhan menemuinya di Tarsis sehingga dia mengalami kebutaan. Tapi dialah di antara murid Tuhan yang menulis sebagian besar perjanjian baru. Coba kita buka Roma pasal 8. Ayat 16 sampai ayat 17. Ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Coba perhatikan Bapak Ibu. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya Tuhan mengadopsi kita sebagai anak-anak Allah. Tuhan mengadopsi kita yang tadinya kita terjual di bawah kuasa dosa,
Yang tadinya kita hamba iblis, hamba dosa, diadopsi kita, dia ambil kita. Nah, coba lihat Bapak Ibu, kalau satu pasang orang tua mengadopsi anak yang terbengkalai atau anak yang di panti asuhan, mengadopsi dia sebagai anak Allah, itu dasarnya apa? Itu dasarnya karena suka. Di antara anak-anak yang di panti asuhan, mereka melihat, mungkin juga karena belas kasihan, lalu mereka mengadopsi. Bahkan lucu Bapak Ibu, kalau kita nonton di YouTube, bahkan kucing, anjing juga orang menyebutnya papa mama. Sepertinya anjing dan kucing itu mereka katakan sebagai anak mereka. Itu karena dasar apa? Dasar suka. Demikian juga Tuhan mengangkat kita sebagai anak-anak Allah. Roh itu bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bukankah itu firman yang sering kita ulang-ulang dalam Efesus 1 ayat 1, Efesus 1 ayat yang kelima mengatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Jadi bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih kita. Setiap kita, bahkan orang yang belum percaya kepada Tuhan, yang penting dia manusia, sebelum dunia dijadikan, Tuhan telah memilih setiap manusia untuk menjadi anak-anak Allah. Tergantung kepada manusia tersebut apakah dia mau diadopsi menjadi anak Allah. Percaya, itulah kabar baik. Dia percaya bahwa dia adalah anak-anak Allah. Nah, jadi mari kita lihat, Tuhan telah merencanakan kita menjadi anak-anaknya, sehingga dia mengadopsi kita. Nah lihat, kalau kita percaya ini, ya apalagi yang mau kita bilang ya. Kalau kita mendengar firman Tuhan seperti ini, apakah kita percaya? Apakah kita mau mengalami perubahan paradigma? Atau kita masih berkata, masa sih kita menjadi anak-anak Allah? Nah, roh masa sih ini kita harus tengking ini. Kita jangan izinkan roh masa sih atau tidak bisa atau tidak berani percaya bahwa kita adalah anak Allah. Ini firman Tuhan telah ngomong bahwa Roh Kudus telah bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Artinya sebagai anak-anak Allah kita berkenan di hadapannya. Ayat 17 Roma pasal 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi kita adalah ahli waris Allah. Ahli waris itu berasal dari kata sugleronomos. Sugleronomos. Sug artinya bersama, glerenomos artinya warisan. Jadi suglerenomos artinya kita berbagi warisan yang sama dengan Kristus. Berbagi warisan yang sama dengan Kristus. Jadi warisan kita tidak sisa-sisa Bapak Ibu. Warisan kita sama bersama dengan Kristus, dipermuliakan bersama dengan Dia. Dia sebagai yang sulung di antara kita saudara-saudaranya. Jadi kita memiliki warisan yang sama, suglerenomos. Itu artinya menerima warisan yang sama bersama dengan Kristus, bukan sisa-sisa.
Nah, jadi mari kita lihat, kita berani percaya nggak? Kalau kita bergerak dari sini, kita berani percaya, berarti kita bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi dasar kita percaya adalah karena kita mengasihi Dia. Coba perhatikan Bapak Ibu, musuh kita yang terutama adalah religion, agama. Agama itu buatan manusia. Yang ada dalam kita adalah ibadah, bukan agama. Ibadah itu adalah mempersembahkan hidup tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Jadi mengapa kita nggak mengalaminya? Karena kita nggak tahu bahwa kita adalah ahli waris. Itu yang pertama, karena kita nggak tahu, belum ada yang beritahu, belum ada yang menerangkan seperti ini. Belum kita baca, atau kita baca tetapi kita nggak mengerti. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita nggak percaya, walaupun kita sudah tahu, walaupun kita sudah dengar, walaupun sudah diterangkan seperti ini, kita nggak percaya. Nah, itu artinya tidak mengalami paradigma yang baru. Kalau kita belum mengalami paradigma yang baru, waduh, kita nggak bisa memuliakan Tuhan. Kita tidak bisa menjadikan Tuhan sebagai Allah, menjadikan Tuhan sebagai nomor satu dalam kehidupan kita. Jadi harus dimulai dengan perubahan paradigma. Begitu. Nah, begitu juga dengan untuk mencapai hidup kudus dan tak bercacat celah. Kita nggak bisa mengalami hidup kudus dan tak bercacat celah kalau kita nggak percaya. Begini Bapak Ibu, kita untuk hidup kudus dan tak bercacat celah bukan berbuat sesuatu supaya hidup kudus dan tak bercacat celah. Saya ulangi ya, kita bisa berhasil hidup kudus dan tak bercacat celah bukan karena kita melakukan sesuatu untuk hidup kudus dan tak bercacat celah. Nah, simpelnya begini, kita mengalami kemenangan bukan karena kita berusaha untuk menang, tetapi kita mengalami kemenangan karena kita berangkat dari kemenangan Yesus di kayu salib. Saya ulangi ya, kita mengalami kemenangan karena kita berangkat dari kemenangan Yesus di kayu salib. Nah, sama artinya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah karena Yesus yang hidup kudus dan tak bercacat celah itu telah ada dalam kehidupan kita. Bisa nangkap Bapak Ibu? Jadi bukan karena kita berbuat sesuatu dengan agama, dengan peraturan-peraturan, makanya kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah. Tetapi firman itu berkata, kuduslah kamu karena aku Allahmu kudus. Aku Allahmu kudus itu adalah Yesus yang sudah hidup dalam kehidupan kita, yang sudah hadir dalam kehidupan kita. Ketika Dia berfirman, kita melakukan firman-Nya. Yang pertama, kita kudus oleh darah Yesus. Hati nurani kita disucikan. Lalu jiwa, pikiran kita, perasaan, kehendak kita dikuduskan oleh karena perubahan paradigma, perubahan pola pikir. Kamu tidak sama lagi dengan dunia ini, sebab itu berubahlah oleh pembaruan akal budimu. Di sanalah kita bersarang kodrat dosa. Lalu kita ketika mengalami perubahan paradigma, kita bisa mengerti sesuatu yang kita pikirkan, sesuatu yang kita rancangkan, apakah sesuai dengan kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan sempurna. Lalu ketika kita mengerti bahwa itu adalah yang baik, yang berkenan dan sempurna, kita sengaja memilih melakukan kehendak Bapa ini. Tapi bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin diberkati sama seperti kedukun, tetapi karena kita mengasihi Dia. Amin Bapak Ibu. Jadi kita sengaja memilih karena perubahan paradigma. Jadi kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah karena yang kudus dan tak bercacat celah atau Tuhan Yesus itu sendiri sudah tinggal dalam hidup kita.
Kuduslah engkau sebab aku Allahmu kudus. Jadi begitu Bapak Ibu. Nah kalau kita berusaha melakukan sesuatu seperti tindakan-tindakan agama, percayalah Bapak Ibu, kita tidak bakalan bisa sempurna melakukan tindakan-tindakan agama. Satu aja gagal semuanya. Padahal kalau kita hidup di dalam Tuhan, boro-boro satu gagal. Seperti Daud, dosanya begitu jahat, selingkuh dia, merancangkan pembunuhan kepada suami selingkuhannya, dan banyak lagi dosa-dosa lain. Tapi Tuhan mengatakan bahwa dia melakukan segala kehendakku. Artinya kegagalan Daud tidak Tuhan perhitungkan. Ketika responnya benar di hadapan Tuhan, dia ditegur oleh Nabi Nathan, dia bertobat, dia menyesal. Lalu Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa Daud. Bahkan dikatakan berkenan di hadapan. Begitulah kita. Jadi bagaimana kita bisa hidup kudus dan tak bercacat celah di hadapan Tuhan? Tuhan tidak memperhitungkan dosa-dosa pelanggaran kita, tetapi bukan berarti melegalkan kita berbuat dosa. Bagaimana mungkin kita bisa berbuat dosa kalau kita mengasihi Tuhan? Kalau kita mengenal Dia dengan benar? Bagaimana mungkin kita tega menyakiti hatinya? Kalau dasar kita melakukan firman Tuhan adalah karena mengasihi Dia. Jadi mari kita lihat dari itu. Kita pasti bisa memuliakan Tuhan kalau kita merubah paradigma kita. Kita berangkat dari kemenangan Kristus di kayu salib. Kita berangkat dari kekudusan Yesus yang telah hadir dalam hidup kita. Kita berangkat dari situ sehingga kita bisa memuliakan Tuhan dan kita tidak mengalami kebocoran demi kebocoran lagi dalam hidup ini. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur Bapa, kami boleh semakin mengenal Engkau dan anak-Mu Yesus Kristus dan Roh Kudus sebagai penolong kami untuk mengerti dan mengenal kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk rancangan-Mu yang indah dalam hidup kami. Engkau mengangkat kami sebagai anak-anak Allah dan sebagai pewaris, memiliki bagian yang sama dengan Yesus Kristus anak-Mu yang tunggal. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih pengenalan kami dengan benar akan Engkau. Biar kami membuat kami semakin mengasihi Engkau Tuhan. Meresponi dengan cara kami makin giat merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami semakin mengasihi Engkau dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati-Mu, memuji, menyembah-Nya, berdoa, dan juga merenungkan firman-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa. Mari kita terus lanjutkan hubungan kita ini Bapa. Roh Kudus tolong kami. Karena Engkau pribadi yang sudah ada di dalam hidup kami. Tolong kami Roh Kudus. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh mengaplikasikan kebenaran firman-Mu, boleh mempraktekkan, mengalami firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mengalami kemenangan demi kemenangan, bukan karena kami perjuangkan kemenangan itu, tetapi karena melanjutkan kemenangan Yesus di kayu salib. Yesuslah yang telah menang terlebih dahulu, sehingga kami Engkau sebut lebih daripada pemenang. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat malam.